Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji milik Allah yang dengan nikmatnya amalan-amalan seorang hamba menjadi sempurna. Kita bisa datang ke rumahnya Allah, melaksanakan sholat subuh berjamaah, sekaligus mendengarkan kajian. Itu merupakan karunia yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, man shalla subha fi jamaah faka'annama shalla al-lail kullah, wa man shalla isya fi jamaah faka'annama shalla nisfa. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia melakukan sholat semalam subuh. Dan barang siapa yang melakukan sholat isya berjamaah, seakan-akan dia melakukan sholat separuh malam. Ini merupakan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang patut diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan. Kalimat syahadat ini mari kita pertahankan dalam hidup, karena sekarang banyak orang yang terseret kepada kemurtadan. Sebagian istihza kepada agama, sebagian menjual agamanya karena mendapatkan dunia yang sedikit, sebagian mengucapkan kalimat-kalimat aneh. Semua agama sama, kita harus toleransi. Artinya kita ke gereja enggak masalah, ke langgar enggak masalah, ke masjid enggak masalah. Kita doa bersama seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Dan ini merupakan kemurtadan yang nyata. Karena itu tidak usah kita ikut-ikut masalah ini. Sebab masalah akidah ini masalah yang menentukan. Sampai-sampai Allah sendiri di dalam salah satu hadis qudsinya mengatakan, la ilaha illallah hisni, wa man dakhala hisni amina min adabi. Kalimat la ilaha illallah itu merupakan bentengku. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, maka dia aman dari adab. Kalau Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sampaikan Muhammad kepada semua manusia, kalau kamu cinta kepada Allah, maka ikuti aku, ikuti sunnahku. Aku akan cinta kepadamu, kata Allah, sekaligus mengampuni dosa-dosamu, karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Satsari yang menggalang dakwah dan kaum muslimin pada umumnya
Kita tahu bahwa orang yang datang ke masjid, melangkahkan kakinya, naik sepeda motornya, bawa mobilnya, Allah akan memudahkan jalan orang itu menuju surga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah." Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk menimba ilmu agama, maka Allah memudahkan jalan orang itu menuju surga. Dan ini merupakan satu kesempatan yang sangat baik, manfaatkan, karena umur kita ini gak lama di dunia, yang sebentar lagi kita akan tinggalkan semuanya. Umur kita di dunia digambarkan oleh Nabi hanya 60-70. Toh kalau ada yang lebih, itu juga bisa. Bahkan kehidupan akhirat ini, mohon maaf, digambarkan seperti seorang yang mencelupkan jarinya di lautan yang sangat luas. Tetesan air ini merupakan dunia yang kita tempati. Adapun kehidupan akhirat adalah yang kekal dan abadi. Kemudian pada kesempatan pagi hari ini akan kami sampaikan nasihat Luqman kepada putra-putranya yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini memang mati semua ya? Iya. Iya. Oke. Insya Allah. Termasuk. Oke, nah hadirin qadarullah wa masa'ala. Apa yang kehendak, apa yang Allah sudah menentukan sesuatu, apa yang dikehendaki oleh Allah, kita santai-santai saja. Ada satu nasihat yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Nasihat ini berisikan tauhid, akidah yang sahih. Nasihat ini berisikan hablum minallah, terutama hubungan antara kita dengan orang tua kita, hubungan kita kepada sesama. Kemudian kita dianjurkan untuk bersabar menghadapi beragam problem yang kita jalani. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, "Ya bunayya la tusrik billah, inna syirka la dzulmun adzim." Wahai anakku, jangan kamu melakukan kesyirikan kepada Allah, sebab kesyirikan ini merupakan kezaliman yang paling besar. Memang di antara kita tidak ada yang menyembah patung atau tempat-tempat yang dianggap keramat, mengakui ada tempat yang istimewa di mana seorang meminta, memohon kepada selain Allah. Tapi ada beberapa hal yang kelihatannya mungkin remeh, kelihatannya nggak ada apa-apa,
tapi ternyata di situ ada kesyirikan yang sangat besar yang mengeluarkan orang dari Islam. Subhanallah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna ruqa wa tama'ima wa tilawata syirik. Jampi-jampi yang tangkal-tangkal, tilawah ini menjadikan orang syirik kepada Allah. Apalagi sampai mereka, ini Jumat ini antum bisa lihat di beberapa perapatan ini masih ada sandingan-sandingan, sesajen yang mana mereka meyakini bahwa dengan adanya sandingan, dengan adanya sesajen, maka semuanya aman. Kelihatannya seperti nggak masalah, ya tidak ditangkap polisi, tidak apa-apa. Tapi itu merupakan syirik dan ini merupakan dosa yang sangat besar. Karena itu Luqman memberikan satu statement, la tusyrik billah, jangan kamu melakukan kesyirikan kepada Allah, sebab kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Bahkan orang yang melakukan kesyirikan mati dalam posisi seperti itu tidak bisa diharapkan lagi. Orang itu akan menjadi penghuni neraka dan kekal untuk selamanya. Allah menyatakan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim laknatullah wal malaika wan nasi ajma'in. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah, mati dalam posisi seperti itu, mereka akan mendapat laknat dari Allah, laknat dari malaikat, dan laknat dari umumnya manusia. Karena itu mari kita praktekkan apa yang biasa kita baca ketika melakukan sholat. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah aku menyembah, dan kepadamu aku meminta pertolongan. Jangan meminta pertolongan kepada dukun, jangan meminta pertolongan kepada klenik-klenik, atau tidak pas ini masalahnya. Misalnya cinta ditolak, dukun bertindak, enggak benar ya, apa ini? Cinta ditolak golek mana? Kok soro? Tidak ada apa-apa. Kita mintanya kepada Allah, karena Dia yang menguasai alam semesta ini. Bahkan kereteknya hati Allah sudah tahu. Kenapa kita tidak minta kepada Allah? Wasta'in billah wa la ta'jaz. Mintalah kamu kepada Allah dan jangan kamu lemah. Kalau sekarang belum dikabulkan, enggak masalah. Mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin satu saat. Tapi yang jelas, innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Allah tidak pernah memungkiri janji. Kemudian yang kedua, nasihatnya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuh. Kami wajibkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua, lebih-lebih ibunya, dan menyapihnya itu 2 tahun. Wa fisaluhu fi amal. Apa kata Allah? Anishkur lillah. Anishkur lillah. Bersyukurlah kamu kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, dan kepadaku kamu akan kembali. Begitu yang diabadikan oleh Allah dalam surat Luqman, bahwa kita dianjurkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi menanyakan, ya Rasulullah, apakah Allah ini benci apa cinta kepada saya? Ini satu pertanyaan yang luar biasa. Maka Nabi balik bertanya, bagaimana sikapmu kepada orang tuamu? Kalau kamu bakti kepada kedua orang tuamu, Allah pun cinta kepada.
Tapi ingat, kalau engkau tidak berbakti kepada orang tua, tidak ada perhatian, maka Allah pun benci kepada. Ridallah fi ridal walidain wa suqtullah bi suqtil walidain. Ridhonya Allah tergantung dari ridhonya kedua. Begitu juga murkanya Allah tergantung dari murkanya kedua. Karena itu jangan main-main masalah ini ya. Kadang-kadang kita ini sudah kaya misalnya, sudah lebih pandai dari orang tua kita. Kadang-kadang mau namanya orang tua ini, ya kita harus berlapang dada. Orang tambah tua biasanya bukan tambah bijaksana, malah tambah cerewet. Namanya orang tua, jangan ini, udah ini. Ya kita berlapang dada. Siapa dia? Dia orang tua. Kadang-kadang kan tidak semua orang tua ini selalu benar ya ucapannya. Tapi bagaimanapun itu orang tua kita. Kita bisa mensiasati. Begitu dia berbuat ada kesalahan, kita tutup. Enggak, tutup, bukan gitu itu Pak. Ini Pak. Pokoknya tidak ngerti apa, pokoknya sabar. Tapi kita tetap menjaga jangan sampai menyakiti orang tua kita. Karena Nabi pernah memberikan ancaman. Isnani yu'ajjilahumullahu fid dunya al-bahyu wa uququl walidain. Ada dua siksa yang dipercepat oleh Allah sebelum nanti di akhirat. Di dunia dia akan merasakan. Pertama al-bahyu. Al-bahyu ini diartikan oleh para ulama yaitu seorang yang berzina dengan istri tetangga. Orang berzina dengan orang lain itu dosanya sangat besar. Datang ke dolok misalnya untuk melakukan hubungan di luar nikah, dosanya besar. Tapi begitu berzina dengan istri tetangga, gak main-main, dosanya jauh lebih besar. Al-bahyu. Kemudian yang kedua, wa'uququl walidain. Durhaka kepada kedua. Ayo coba. Ini kadang-kadang kita ini kan namanya orang sudah tua, rewel sekali biasa. Tambah tua, tambah rewel. Isu-isu kayak selama itu kadang-kadang. Makin aku tuh mas, isi tubuh. Jangan sopo yang buka di bono. Namanya orang tua. Dan kita bisa mensiasati walaupun tidak ditukar oleh SD, ditukar oleh Guru SMP itu. Apa ini? Foto seperti itu. Begitu orang tua kita ridho kepada kita, Allah pun. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian selanjutnya nasihat berikutnya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikan salat. Ini perintah Allah untuk menegakkan salat. Yang dimaksud di sini adalah salat 5 waktu. Prakteknya seperti yang dilakukan oleh Nabi. Di mana prakteknya? Apa sholat wajib di rumah? Sholat fardu itu harus di masjid. Nabi menyatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Kita lihat sholatnya Nabi di mana? Ternyata beliau sholatnya selalu di masjid. Bahkan beliau pernah sakit pun dipapah didatangkan ke masjid. Para sahabat pun seperti ini. Makanya antara Zuhur dengan Jumatan ini sama kalau di zaman Nabi. Kalau sekarang di zaman sekarang jauh beda ya. Jumat full sampai tidak cukup masjid. Tapi begitu Zuhur setengah sholat. Terus apa itu? Bagaimana Allah akan memberikan kemenangan kepada umat ini kalau modelnya masih seperti itu?
Tapi kalau sudah walaupun tidak seperti para sahabat Nabi, ada kemiripan. Subuh dengan Jumatan sama, Zuhur dengan Jumatan sama. Wah, istimewa. Karena masalah sholat ini masalah terpenting. Wa khairi a'malikum as-sholah. Sebaik-baik amalmu adalah sholat. Karena sholat itu merupakan tonggak tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqama. Barang siapa yang menegakkan sholat, berarti dia telah menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti faqad hadama ad-din, dia telah merubuhkan. Dan antum nanti yang pertama kali ditanya apa? Apa sawah yang sudah ada TPL-nya? Atau mungkin rumah yang sudah ada sertifikatnya? Mobil yang sudah ada BPKB-nya? Yang ditanya pertama kali sholat. Dan itu yang kita andalkan besok di hadapan. Hadis-hadisnya mungkin semua sudah paham. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru amal. Wa in fasadat fasada. Pertama kali amalan seorang hamba yang dihisab pada Allah sholat. Kalau baik maka seluruh amal ibadah yang lainnya. Kalau sholatnya ini mulai karat-karit tidak jelas, maka dikhawatirkan seluruh ibadah yang lain ditolak oleh Allah. Di dalam sholat itu tidak karuan. Sholat sunatnya nggak ada. Apa yang bisa digunakan untuk menambah? Singkirkan, lemparkan orang ini ke neraka. Ini gara-gara mereka tidak menyempurnakan sholat, apalagi sampai meninggal. Mungkin sudah sering ya kita dengar ketika seseorang dihadapkan di pintu neraka, mereka itu dihendar. Ini orangnya sangat banyak sampai heran mereka. Semua wong-wong ini kok kabeh mau digiring ke neraka. Malaikat ini tanya, dan itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam api neraka saqar? Orang-orang itu mengatakan, qalu lam nakum minal musallin. Waktu kami dulu di dunia tidak sholat. Wa kunna, dan kami belum pernah memberikan makan kepada fakir miskin. Nakhudhu ma'al khaidin, dan kami mengejek-ejek agama. Ini termasuk juga. Mereka akan digiring masuk. Nah, ini yang beberapa ini. Kemudian yang kelima, wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Setelah sholat itu tegak, kita dianjurkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Itu bukan hanya kewajiban para ustaz saja, tapi kita semua wajib untuk kedok pulang. Bahkan Allah mengumumkan ku anfusakum wa ahlikum. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksa api neraka. Pertama, amar ma'ruf kepada diri. Ini yang paling utama. Setelah itu baru kepada keluarga. Kalau dia ustaz, harus ilmunya lebih luas lagi. Dia harus mungkin datang ke Probolinggo, datang ke Malang, ke Surabaya. Kalau harus diundang, angkat. Jangan berapa saya tanah di Allah. Harus berangkat. Karena memang amar ma'ruf nahi munkar ini hukumnya fardu, wajib loh. Sampai Nabi menyatakan marra aminkum munkarun falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika al-afdal. Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, rubah. Dengan apa? Dengan power, dengan kekuatan. Tidak mampu dengan nasihat, tidak mampu dengan doa, dengan hati. Tapi apa kata Nabi? Yang dengan hati itu ada ampun iman orang yang. Kemudian selanjutnya yang terakhir, wasbir ala ma'asab. Dianjurkan untuk bersabar menghadapi hidup ini. Nggak ada loh Pak ceritanya orang tidak diuji.
siapa saja orang, selama dia ada di dunia, alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk mengujimu, siapa di antara kamu yang paling bagus amal. Dan ujian itu beragam, sebagaimana Allah menyatakan dalam ayat yang lain, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, pasti kami akan menguji kamu dengan rasa takut, walju, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kematian, dan seterusnya. Tapi Allah menyatakan wa basyir sabirin, berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Yang mana? Supaya kita tahu sabar ini di 3 tempat. Jadi ada begini, sabar itu ada 3 tahapan. Yang pertama as-sabru fil ibadah, sabar ketika kita melakukan ibadah. Begitu ada panggilan sholat, terutama subuh, berangkat, jangan mancal umur. Bahkan orang yang hebat ini sebelum subuh dia bangun. Untuk apa? Nonton TV. Dia melakukan tahajud. Yang sempurna itu 11 rakaat atau 13 rakaat dengan sholat itu. Kalau kepepet, apa kata Nabi? Salatul lail masna masna. Fa idza khifta subha fa'awthir bi wahidah. Malam itu juga. Jadi kalau kematian kepepet, tutup dengan witir 1 rakaat. Kok sholat witir. Setelah itu dia harus bersabar melakukan sholat subuh berjamaah. Bahkan ada orang yang bersabar sampai menunggu suruh, masya Allah. Diiringi dengan ngaji, dengan berzikir. Setelah itu dia melakukan sholat luar biasa. Kemudian yang kedua, as-sabru anil maksiat, tingkatannya lebih tinggi lagi. Sabar menjauhi maksiat. Aku ini tidak main-main. Apalagi kita ketika berhadapan dengan setan gepeng. Wes kena iki kepengin keluar. Kita kadang-kadang ditarik ke sana untuk berbuat maksiat. Iya. Begitu ada pengajian, channelnya pindah. Sopo ya Silo. Tapi begitu ada situs-situs pun, sopo buat ini mulai. Kita akan diseret ke sana. Dan ingat, maksiat ini nikmat seperti orang makan ikan tongkol. Ikan tongkol ikan kuning. Begitu Anda melihat sesuatu yang berbau kemaksiatan, Anda akan nyaman. Dan ini yang dikatakan oleh Rasulullah, "Hufatin nar bisyahawat wa hufatil jannatu bil makarih." Neraka itu ditutupi oleh kesukaan-kesukaan yang sesuai dengan syahwat. Sementara surga diliputi oleh kesulitan-kesulitan. Bagaimana tidak sulit? Senin kita harus berpuasa, malam kita harus rukuk dan sujud melakukan tahajud. Bagaimana tidak sulit? Dan kita dianjurkan untuk bersedekah. Sulit semua, tidak sesuai dengan nafsu. Maka menjauhi kemaksiatan ini tingkatannya lebih tinggi ketimbang melaksanakan ibadah. Kemudian ada yang lebih berat lagi, as-sabru indal musibah. Sabar ketika berhadapan dengan musibah. Ini ternyata tidak semua orang sanggup. Kalau kita lihat orang-orang yang kepaten itu sebagian dari keluarganya jerit-jerit. Mulok sopo aku, ono sing bulu-bulu. Padahal Nabi memberikan ancaman yang sangat keras. Berarti orang itu tidak menerima takdir. Laisa minna man latamal hudud wasaqqal juyub wa ja'a. Bukan termasuk golongan kami
orang yang diberi musibah kematian, kemudian dia menampar-nampar pipinya sendiri. Kita banyak melihat di masyarakat. Dia mengoyak bajunya, saku bajunya, menyobek saku baju. Kemudian dia menjerit dengan jeritan dia ini. Ambil awak sampai sopo sing ngeloni aku saiki. Kalau sudah seperti itu, apa kata Nabi? Bukan termasuk dari golongan. Terus bagaimana sikap kita? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu mereka yang apabila mendapat musibah mengembalikan semua urusan kepada Allah. Kami kepunyaan Allah dan kami akan kembali kepada. Begitu saya kira nasihat-nasihat Luqmanul Hakim yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Mungkin ada 1-2 pertanyaan yang perlu ditanyakan. Setelah itu kita tutup. Kalau tidak ada 2 ya 1 lagi. Mungkin 1 pertanyaan. Ya, silakan. Berkaitan dengan anak yang susah menurut. Kenapa? Anak itu susah untuk diurut pada orang tua. Anak ini susah nurut sama orang tua. Nah, kenapa anak kita kok jadi sulit? Sulit dibimbing, sulit dididik. Ada. Kita harus kembali kepada diri-diri kita sendiri. Ingat, Nabi pernah menyatakan man nabata minas suqti fannaru awlahu. Barang siapa yang tumbuh darah dagingnya dari hasil haram, maka yang lebih patut makan daging orang itu adalah api neraka. Artinya apa? Supaya doa kita kepada anak kita yang dikabulkan. Kita ngomong kepada Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau kita minta supaya Allah memberikan karunia berupa anak-anak saleh. Itu usahakan yang pertama di samping tauhid, makanan kita harus iri. Jangan sampai kemasukan barang haram. Begitu kita ini punya filter, tidak kemasukan barang haram, kita mendidik anak ini langsung tembus. Itu diantaranya, itu yang paling pokok. Sekarang ini banyak orang tua menjerit, kenapa? Pekerjaannya seperti itu, dia bohong, dia makan riba, dia banyak melakukan dosa. Lalu bagaimana anaknya? Otomatis buah yang jatuh ini tidak mungkin jauh dari pohon, kecuali yang dipangan codot. Seperti Nabi Nuh, ini ujian jelas. Nabi Nuh orangnya bersih. Kemudian Nabi Ibrahim ketika berhadapan dengan bapaknya, Nabi Muhammad ketika berhadapan dengan paman-pamannya, itu ujian. Tapi secara kasat mata, bagaimana kita? Ya itulah anak. Kita steril, artinya memberikan didikan kepada agama, insya Allah. Sekarang ini orang tua gopoh, ya apa anak kita bisa bekerja? Itu sudah. Boiku haram, atau tidak ada perhatian kepada agama. Ya bagaimana anak-anak kita menjadi anak yang taat? Itu di antara yang sebetulnya banyak. Demikian saja. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.